Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini Kak Blangkon mau bercerita. Teman-teman mau mendengarkan cerita Kak Blangkon? Oh mau, insya Allah cerita Kak Blangkon bagus, lucu ya. Oke teman-teman, sudah siap mendengarkan? Oke, cerita dimulai. Pagi itu ada seorang anak kecil yang sangat cantik. Namanya si Zahra. Si Zahra ini anaknya kalau bangun tidur selalu bangun lebih awal. Nah, tiba waktunya, hari itu kebetulan hari libur. Pagi-pagi sekali Kak, si Zahra ini sudah bangun dari tidurnya. Nah, si Zahra biar gak ngantuk, si Zahra cuci muka di kamar mandi. Nah, setelah cuci muka, si Zahra kembali ke tempat tidurnya. Si Zahra ini siap-siap mau sholat. Nah, karena waktunya masih pagi sekali, si Zahra menyempatkan diri untuk baca Al-Quran. Wah, suara si Zahra ini sangat indah dan si Zahra gemar membaca Al-Quran. Masih pagi, aku mau baca Al-Quran dulu. Si Zahra mulai membuka Al-Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Si Zahra baca Al-Qurannya baik. Alif ba ta sa jim ha. Lam alif lam ya ya. Shadaqallahul azim. Selesai. Ternyata si Zahra baca Qurannya masih dasar, tapi tidak apa-apa. Si Zahra ini berusaha membaca Al-Quran walaupun satu huruf, walaupun satu ayat, walaupun di pagi hari. Nah, setelah si Zahra membaca Al-Quran, tidak lama kemudian terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, sudah saatnya sholat subuh. Aku mau sholat subuh. Si Zahra kembali ke kamar mandi. Si Zahra wudhu. Nah, setelah wudhu, si Zahra siap-siap memakai mukenanya dan sholat subuh 2 rakaat. Nah, si Zahra sholat. Allahu Akbar. Nah, setelah sholat subuh, si Zahra ini tidak kembali tidur, tapi si Zahra ingin jalan-jalan di pagi hari. Si Zahra pamit dengan ibunya. Ibu. Iya, ada apa nak? Bu, aku mau jalan-jalan boleh? Oh boleh nak, tapi jangan jauh-jauh, jangan siang-siang pulangnya. Iya ibu, dadah. Akhirnya si Zahra pergi jalan-jalan di kampungnya. Si Zahra tidak lupa membaca doa sebelum keluar rumah dan si Zahra pergi jalan-jalan. Ditepukin ya jalan-jalannya ya. 1, 2, 3. Nah, si Zahra di tengah perjalanan bertemu dengan seorang raja. Nah, raja ini baik hati, tapi wajahnya buruk sekali. Nah, si Zahra asik jalan-jalan, tiba-tiba dari belakang ada laki-laki yang tinggi besar. Wajahnya menyeramkan. Laki-laki ini naik kuda. Hiya, hiya. Laki-laki ini jalan terus dan tiba-tiba berhenti di depan si Zahra. Si Zahra kaget. Waduh. Laki-laki ini pun turun dari kudanya. Nak, mau kemana nak? Tuan ini siapa? Aku? Aku siapa ya? Oh, aku orang. Iya, aku tahu. Kamu itu siapa tuan? Aku
seorang raja. Waduh, Raja, aku nggak percaya. Kenapa tidak percaya? Masa Raja wajahnya elek? Waduh, jangan lihat wajah saya, lihat hati saya. Nah teman-teman, si Zahra ketakutan karena raja ini ternyata wajahnya seram. Dikira si Zahra seorang penjahat, ternyata seorang raja. Dan raja ini baik hati. Si Zahra seneng ketemu raja yang baik hati. Tapi wajahnya si Zahra masih takut. Tuhan mau apa? Nah, raja ini ternyata mau memberikan sesuatu. Nak, aku ada sesuatu untukmu, nak. Apa itu, Tuhan? Sebentar, Nah, laki-laki ini mengambil bungkusan dari balik bajunya. sebentar, nak. Nah, ternyata laki-laki ini mengeluarkan sebuah buku. Dan buku ini ternyata Al-Quran. Diberikan kepada si Zahra. Hei, nak. Iya, Tuhan. Aku kasih buku, aku kasih Al-Quran. Kamu baca. Iya, Tuhan. Nah, ternyata tidak hanya Al-Quran. Si Zahra diberikan makanan yang enak. Isinya ayam goreng. Si Zahra senang. Nah, sebelum raja ini pamit, raja ini titip pesan kepada si Zahra. Hei, nak. Iya, Tuhan. Boleh aku titip pesan? Boleh, Tuhan. Kamu baca Al-Quran sampai selesai. Nanti aku kasih hadiah kamu. Ah, benar, Tuhan. Benar. Ya sudah, aku pamit dulu ya. Iya, Tuhan. Terima kasih. Nah, teman-teman, raja ini pun pulang. Pamit dengan si Zahra. Hei, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Tuhan. Dadah. Kiss bye. Dadah. Raja pun pergi. Lupa. Ternyata rajanya naik kuda. Hiya, hiya. Nah, raja ini pergi. Si Zahra karena senang terus pengen cepat-cepat pulang. Ya sudah, aku pulang dulu. Dadah. Si Zahra pulang. Nah, sesampainya di rumah, si Zahra ini bercerita dengan ibunya. Di jalan ketemu seorang raja yang seperti raksasa, ternyata baik hatinya. Si Zahra diberikan Al-Quran. Dan karena si Zahra ini mendengarkan amanah si raja, si Zahra mulai hari itu membaca Al-Quran sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, surat demi surat. Nah, beberapa minggu kemudian si Zahra hampir menyelesaikan membaca Al-Qurannya. Dan tiba-tiba Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ibunya dari dapur, "Nak, ada tamu, nak, bukakan pintu." Iya, Ibu. Si Zahra membukakan pintu. Ternyata yang datang raja yang kemarin bertemu dengan si Zahra. Nah, raja ini tiba-tiba mengeluarkan bungkusan lagi. Nak, Iya, Tuhan. Ada apa? nak. Seperti janjiku. Aku mau lihat kamu membaca Al-Quran. Iya, Tuhan. Sudah dibaca? Sudah. Sebentar. Bacakan aku surah Al-Fatihah. Oh iya, Tuhan. Sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, si Zahra membaca surat Al-Fatihah dengan lantang. Nah, karena raja ini suka mendengar suara si Zahra ini, si raja ini akhirnya memberikan hadiah. Dan hadiah ini sangat indah. Si Zahra suka. Hadiahnya apa ya? Nah, ternyata raja ini memberikan
sepatu dari emas. Wah, si Zara seneng. Karena si Zara seneng, si Zara ini berjanji mau membaca Al-Quran setiap saat dan membaca Al-Quran di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Si Zara akhirnya jadi anak yang soleh, mencintai Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Nah, kemudian ternyata si Zara ini hidupnya jadi mulia karena membaca Al-Quran. Nah, teman-teman, si Zara ini sekarang menjadi orang yang kaya raya karena pemberian dari sang raja. Nah, raja ini sangat senang dengan anak-anak yang gemar membaca Al-Quran. Nah, teman-teman, tidak ada salahnya mulai dari kecil, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA kita belajar Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran segala limpahan rahmat hidayah semua terlimpah kepada kita. Wajib membaca Al-Quran seperti si Zara tadi. Dengan membaca Al-Quran ternyata rizkinya mengalir, ya. Kemudian hidupnya jadi mulia karena membaca Al-Quran. Nah, adik-adik semuanya, kakak titip pesan jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Teman-teman tetap membaca Al-Quran karena dengan membaca Al-Quran hidup kita menjadi tenang, hidup kita menjadi apa ya? Oh iya, rahmatan lil alamin. Nah, teman-teman, cerita kakak tadi ya menceritakan tentang si Zara yang gemar membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran, si Zara ini mendapatkan pahala, mendapatkan rezeki, mendapat apapun yang diinginkan. Dan teman-teman, cerita kakak cukup sekian teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini teman-teman, kakak pamit dulu ya. Semoga cerita kakak tadi bermanfaat. Dadah adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.